Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 686. Mengaum. Pada saat ini, batu naga sepertinya telah bangkit kembali, dan kepala naga itu benar-benar mengeluarkan suara gemuruh, menghancurkan tubuh banyak pembudidaya iblis menjadi kabut darah. Kemudian Lin Yan memasukkan batu giok abadi ke dalam mulut kepala naga dari batu naga, dan memadatkan sebuah pola. Pola ini persis dengan pola yang tersembunyi di batu Ming abadi dan giok gunung suci. Naga ilahi memegang batu giok di mulutnya, membentuk penghalang dalam sekejap. Penghalang ini segera mengisolasi tempat ini, membuat wilayah timur dan barat batu Shenlong tampak seperti dua dunia. Penghalang ini transparan, tapi nafas tidak bisa mengalir. Si Hong dan yang lainnya tidak bisa lagi merasakan aura Lin Yan dan lainnya. Adapun aura Si Hong dan lainnya, Lin Yan dan yang lainnya tidak dapat mendeteksinya. Kedua belah pihak hanya bisa saling memandang. Apa yang terjadi? Ekspresi para pembudidaya iblis di sisi Lin Yan tiba-tiba berubah, dan mereka tidak dapat bereaksi terhadap pemandangan yang tiba-tiba ini. Mereka pernah melihat batu Shenlong sebelumnya, tetapi mereka tidak tahu kegunaannya. Lin Yan sebenarnya membentuk penghalang saat ini. Bum bum bum, batu Dongfang Shenlong, para penggarap iblis itu membombardirnya dengan ganas, tidak peduli bagaimana mereka meledakkan kekuatan spiritual mereka yang kuat atau menggunakan senjata ilahi mereka tidak dapat menembus penghalang. Bahkan kemudian, orang kuat dari klan iblis mengambil tindakan di alam pembunuhan abadi setengah langkah. Dia memegang senjata abadi dan menghantamkannya dengan keras ke penghalang, tapi itu tidak mengguncang penghalang sama sekali. Ho ho ho, melihat pemandangan ini, Yu Rongjian dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Kemudian mereka melihat iblis dan penggarap iblis di sini. Dasar manusia sialan. Seorang penggarap iblis berteriak dengan marah, tetapi dibunuh oleh kekuatan Yu Rongjian. Bunuh! Muzan dan yang lainnya berteriak, dan dalam sekejap, kekuatan spiritual meledak ke arah para pembudidaya iblis ini. Di sisi lain penghalang, Si Hong dan pembudidaya iblis lainnya meraung, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Lin Yan dan yang lainnya membunuh iblis dan pembudidaya iblis di dalam. Mereka tidak akan pernah mengira bahwa orang seperti itu ada di antara manusia yang berkultivasi. Kalian, bawa orang-orangmu untuk memberitahu Komandan Si Tianxiong dan minta dia datang bersama orang-orang kuat. Apakah manusia bodoh ini mengira mereka bisa bersaing dengan kita jika mereka bisa menduduki setengah dari sungai ilahi? Tunggu aku jika yang kuat orang-orang dari klan iblis datang untuk membunuh mereka, penghalang mereka akan hancur, dan orang-orang ini pasti akan mati ketika saatnya tiba. Si Hong berkata segera. Penggarap alam pembunuhan abadi setengah langkah dari klan iblis juga berbicara seperti ini, dan bahkan meminta para penggarap klan iblis untuk pergi ke jalan pembunuhan abadi, di mana tempat tercepat bagi semua penggarap untuk mencapai alam pembunuhan abadi jika kuat klan iblis mencapainya. Pada level ini, biarkan mereka datang ke sini. Mereka tidak bisa menembus penghalang ini, tapi orang kuat dari alam pembunuhan abadi pasti bisa melakukannya. Biarkan mereka tinggal di sana lebih lama. Si Hong mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Tempat ini jauh dari jalan pembunuhan abadi, dan akan membutuhkan waktu untuk bolak-balik. Dan bahkan Si Tianxiong mungkin masih jauh dari sini. Desir, desir, desir. Di dalam penghalang, Muzan dan yang lainnya menyerang dengan cepat, dan banyak pembudidaya iblis terbunuh. Lin Yan dan yang lainnya berjumlah 30.000, tetapi hanya ada beberapa ribu pembudidaya iblis yang terperangkap di sini. Setelah setengah jam, hanya ada selusin iblis dan pembudidaya iblis yang tersisa. Saat ini, mereka tampak terkejut, dengan ketakutan di mata mereka.
Bahkan ada seorang pembudidaya iblis yang berlutut dan memohon belas kasihan, bersedia menyerahkan metode budidaya iblis dan membiarkan semua orang menyelamatkan nyawanya. Sayangnya dia dibunuh oleh Yang Fei dengan pedang. Saya tidak pernah berpikir bahwa iblis dan pembudidaya iblis akan takut pada pembudidaya manusia kita. Yu Rongjian berkata dengan dingin sambil menatap iblis-iblis ini. Saat kita menjadi lebih kuat, kita pasti akan membuat para penggarap iblis di alam abadi dan dunia bawah gemetar dan merangkak. Kata-kata ini tiba-tiba membuat tubuh banyak orang gemetar. Bahkan saat ini, mereka telah berjuang sekuat tenaga dan tidak pernah gagal. Namun di dalam hati, saya masih sedikit kecewa. Sepanjang perjalanan, mereka melihat terlalu banyak mayat manusia. Sekarang dunia bawah abadi telah dibuka selama lebih dari sebulan, selain mereka dan para penggarap di aula pengorbanan manusia, berapa banyak orang yang tersisa dalam umat manusia. Dan ada jutaan setan di dunia bawah yang abadi ini. Bisakah 30.000 dari mereka benar-benar mampu bersaing dengan jutaan iblis dan pembudidaya iblis? Tapi melihat ekspresi tekad Lin Yan dan melihat pembudidaya iblis yang mereka bunuh, banyak orang tersenyum. Mungkin kamu bisa, karena pemuda ini ada di sini. Separuh penyeberangan sungai ilahi ini ditempati oleh kami. Semuanya, tolong cari tempat untuk berlatih. Kesempatan ini jarang terjadi. Dalam setengah bulan ini, tidak ada seorang pun yang bisa menembus penghalang ini. Setelah setengah bulan, begitu iblis yang kuat datang lagi, kita mungkin menghadapi musuh yang lebih kuat, kata Lin Yan. Setelah kata-kata itu keluar, semua orang mengangguk dan pergi mencari tempat untuk berlatih. Lin Yan mengajari mereka sutra awal yang abadi. Mempraktikkan teknik ini di sungai penyeberangan dapat menggandakan kecepatan kultivasi mereka. Terlebih lagi, tempat ini memiliki kekuatan spiritual yang kuno dan kuat. 1 hari latihan di sini setara dengan 10 hari latihan di luar. Saat semua orang mencari tempat untuk berlatih, Lin Yan juga membawa Huan Luo dan yang lainnya ke titik paling barat melintasi sungai ilahi. Tempat ini sangat sepi dan tidak terganggu. Hanya Lin Yan dan lebih dari 500 orang yang baru saja memasuki istana surgawi yang merupakan satu-satunya. Menyeberangi sungai ilahi adalah tempat peluang di dunia keabadian dan dunia bawah. Begitu Anda menemukan peluang di sini, Anda bisa menyeberangi para dewa, tapi itu untuk orang biasa. Saya punya metode. Selama Anda mengikuti apa yang saya lakukan, katakanlah, saya dapat menjamin bahwa Anda semua akan melakukannya. Mereka semua mampu melampaui dewa. Lin Yan berkata sambil menatap lebih dari 500 orang. Wow, mendengar ini, semua orang kaget. Di antaranya, ada talenta kuat dan lemah, kekuatan tinggi dan rendah. Orang-orang kuat kini telah mencapai alam suci, orang-orang lemah baru saja mencapai alam fana, dan Huan Luo belum mencapai alam apapun. Betapa menakjubkannya jika setiap orang bisa melampaui para dewa. Jika bukan karena apa yang dikatakan Lin Yan, orang-orang ini tidak akan bisa dipercaya. Bahkan kultivator lain hanya mengetahui bahwa Lin Yan memimpin orang-orang muda ini untuk berlatih, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Lin Yan mampu membuat mereka masing-masing mencapai dewa, bukan? Hanya saja prosesnya sangat sulit dan mengharuskanmu memiliki pikiran yang teguh. Jika pikiranmu teguh, kamu tidak hanya bisa menjadi manusia dewa, tapi mungkin juga bisa mencapai raja dewa, atau bahkan dewa. Lin Yan berkata, ini adalah cara yang luar biasa untuk menyeberangi sungai ilahi. Kalimat ini membuat darah anak-anak muda ini semakin mendidih. Pada saat yang sama, Lin Yan juga memiliki cahaya api yang bersinar di matanya. Adalah salah satu kartu truf aslinya. Ketika dia memadatkan penghalang, dia merasa ada 1000 peluang untuk menyeberangi sungai ilahi, yang memungkinkan 1000 penggarap menyeberangi sungai ilahi, tetapi sekarang hanya lebih dari 100 penggarap yang memiliki kesempatan tersebut. Dengan kata lain,
masih ada lebih dari 800 tempat tersisa. Saat itulah Lin Yan berani berbicara seperti ini. Sepanjang jalan, kami telah memperkuat Taoisme kami, kata anak-anak muda ini dengan penuh konsentrasi. Oke, kalau begitu, kamu akan menghilangkan semua kekuatan spiritual di tubuhmu, mengosongkan segalanya, dan menjadikan dirimu orang yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kebaikan ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Lin Yan akan benar-benar meminta mereka melakukan ini. Tapi orang-orang ini hanya terkejut. Mereka sangat yakin pada Lin Yan. Meskipun pemuda di depan mereka hanya beberapa tahun lebih tua dari mereka, dia seperti gunung besar di hati mereka, dan dia sangat dihormati oleh mereka. Ledakan. Pada saat ini, semua orang menghilangkan semua kekuatan spiritual mereka seperti yang dikatakan Lin Yan, dan dalam sekejap semua orang kembali ke titik awal yang sama. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan spiritual apapun, apalagi perbedaan apapun. Mereka hanyalah orang biasa. Bahkan saat ini, dia bahkan bukan seorang kultivator. Duduklah bersila, rasakan aliran air dengan tenang, pahami misterinya, dan biarkan kuasa Tuhan perlahan memasuki tubuhmu. Khawatir. Setelah Lin Yan selesai berbicara, dia tidak pergi. Dia seperti orang lain. Namun, Lin Yan memiliki pemahaman yang lebih dalam dari mereka. Semua orang membiarkan kekuatan Tuhan memasuki tubuh mereka, tetapi Lin Yan merasakan misteri menyeberangi sungai ilahi. Menurut Sixian, menyeberangi sungai ilahi adalah pisau pembunuh iblis. Dapatkan pedang ini. Pedang ajaib bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam sekejap. Dan sama seperti Lin Yan, kultivator lain juga berlatih secara terpisah seperti kultivator iblis dan iblis sebelumnya. Mereka tahu apa yang akan menyambut mereka setengah bulan kemudian. Selama Anda tidak menyia-nyiakan 1/4 jam latihan, Anda akan memiliki harapan lebih besar untuk bertahan dalam pertempuran setengah bulan kemudian. Di salah satu tempat, mata Yang Fu menyala-nyala. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya, lalu mengeluarkan sebuah buku kuno. Aura buku kuno ini tersebar, dan masih ada kabut hitam yang menyelimutinya. Ini adalah buku ajaib. Dia mendapatkannya dari pembudidaya iblis yang baru saja berlutut dan memohon belas kasihan. Ini ajaib. Setelah memadatkan buku kuno itu, Yang Fu menarik napas dalam-dalam lalu membukanya perlahan. Dalam sekejap, jejak kekuatan sihir juga keluar. Kebaikan. Tidak jauh dari situ, wajah Gaoqi tiba-tiba bergetar, sosoknya bergerak, dan kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak, menuju ke tempat ini. Yang Fu, apa yang kamu lakukan? Gaoqi tiba-tiba bertanya sambil menatap Yang Fu. Hah, melihat Gaoqi muncul, Yang Fu sedikit terkejut. Saat dia mengeluarkan buku sihir tadi, dia dengan jelas menggunakan kekuatannya untuk menyegel energi iblis. Gaoqi merasakan kedatangan yang tiba-tiba dan tiba-tiba. Hal ini membuatnya sangat bingung. Ini adalah buku ajaib, praktik iblis. Jika saya membacanya sekali, saya akan mengetahui misteri seni iblis. Lain kali saya bertemu dengan praktisi iblis, saya akan dapat menghancurkan energi iblis mereka lebih cepat. Datang dan lihatlah itu denganku. Yang Fu berkata sambil menatap Gaoqi. Buku ini tidak boleh dibaca, kata Gaoqi segera, dan kemudian langsung menggunakan kekuatan untuk menghancurkan buku kuno itu. Reaksi Gaoqi membuat Yang Fu sedikit terkejut. Mengapa suasana hati Gaoqi berfluktuasi begitu hebat? Saya mendengar Zhang Yue berkata sebelumnya, bukankah Anda juga mendapatkan buku ajaib? Apa yang tercatat di dalamnya? Anda membacanya sendiri tetapi tidak mengizinkan saya melihatnya. Yang Fu kemudian berkata. Mendengar ini badannya kuat, Ran gemetar, dan seberkas cahaya mengalir di matanya, lalu berkata, bagaimana saya bisa membaca buku ajaib? Lin Yan pernah berkata bahwa monster tidak dapat terkontaminasi.
Bahkan jika hati tahu kita kuat, begitu kita terkontaminasi oleh monster, kita mungkin jatuh ke jalan iblis. Meskipun saya mendapat buku ajaib, buku itu hancur. Oke, Yang Fu juga mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat ini, Gao Qi pergi begitu saja. Tapi ketika dia pergi, dia berkata, kita tidak boleh memberitahu Lin Yan tentang buku ajaib yang kita punya. Jangan khawatir, dia telah mengatakan berkali-kali bahwa dia tidak boleh menyentuh monster. Bagaimana saya bisa memberitahunya, dan orang lain, aku juga tidak akan mengatakannya, kata Yang Fu. Saat ini, Gao Qifang pergi. Aneh. Setelah dia pergi, Yang Fu menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah itu, dia tenggelam dalam kultivasi. Sekarang dia berada di tengah pertempuran dengan iblis, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Setelah Gao Qi kembali ke tempatnya, wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Di wajahnya, kabut hitam legam terus mengalir, bahkan mengalir ke dahinya. Ledakan. Namun, setelah kekuatannya meledak, energi hitam itu ditekan secara paksa olehnya. Kemudian liontin giok penyimpanannya bersinar terang, dan sebuah buku ajaib persis seperti yang dipegang Yang Fei sebelumnya muncul di tangannya. Ada pergulatan di matanya, tapi dia sepertinya tidak bisa menahan keinginannya dan masih membuka buku ajaib itu. Waktu berlalu dengan lambat seperti ini. 5 hari berlalu secara tiba-tiba. Pada saat ini, anak-anak muda yang baru saja memasuki istana surgawi akhirnya merasakan sedikit misteri. Kecuali Huan Luo, semua orang telah menyerap kekuatan suci ke dalam tubuh mereka. Lalu mereka semua membuka mata dan menatap Lin Yan. Bagi mereka, Lin Yan juga mengangguk pelan. Terutama Huan Luo dan Lin Yan memberinya pandangan positif. Semua orang dapat berlatih. Bahkan jika mereka tidak memiliki kekuatan spiritual, mereka dapat menyerap kekuatan ilahi dari menyeberangi sungai ilahi untuk menjaga tubuh mereka. Huan Luo tidak dapat berlatih dan tidak makan atau minum selama 5 hari. Ketekunan seperti ini jarang dan berharga. Selanjutnya, Anda akan memasuki ilusi, dan Anda akan menghadapi ujian Anda yang sebenarnya. Anda masing-masing akan melihat pemandangan yang paling Anda takuti. Jika Anda dapat menerobos ilusi ini, Anda akan melihat jembatan untuk melintasi para dewa. Selama saat Anda menyeberangi jembatan, kekuatan ilahi menyeberangi sungai ilahi akan dicurahkan ke seluruh tubuh Anda, dan Anda akan menjadi seorang kultivator penyeberangan para dewa. Anda dapat mengandalkan kristal ilahi Anda. Ilusi setiap orang berbeda. Saya tidak dapat memberitahu Anda secara detail, tetapi ingat satu hal, selama Anda memiliki pikiran yang teguh, Anda dapat mengatasi segalanya dan menaiki jembatan penyeberangan dewa, dan Anda akan menjadi praktisi sejati dari alam penyeberangan dewa. Lin Yan, jalan. Mendengar ini, semua orang mengangguk dengan keras. Pada saat ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam dan memadatkan sebuah rune. Rune ini kuno dan misterius. Saat rune ini muncul, air sungai Dusen di area ini benar-benar membentuk pusaran air. Dewa Sungai, aku, Lin Yan, dari Istana Surgawi, ingin membawa murid-muridku menjalani ujian melintasi para dewa. Ini 10.000 kristal dewa sebagai bahan ujian, kata Lin Yan sambil menatap pusaran air. Setelah kata-kata ini jatuh, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Sebuah bayangan tiba-tiba terbentuk, ternyata adalah seorang lelaki tua berkulit putih. Hanya saja lelaki tua ini bukanlah manusia atau iblis, melainkan makhluk bijak yang terkondensasi oleh energi spiritual antara langit dan bumi. 10.000 kristal ilahi tidaklah cukup. Orang tua, yang disebut Lin Yan sebagai Dewa Sungai, melirik para pemuda di kuil surgawi dan kemudian berkata. Suara acuh tak acuh Dewa Sungai terdengar, tanpa sedikit pun emosi. Tapi Lin Yan menatapnya dan berkata,
saya hanya bisa mengeluarkan 10.000 keping kristal ilahi ini. Petik 2. Ketika Lin Yan selesai berbicara, suara mendengung tiba-tiba terdengar. Penyeberangan sungai ilahi di sini benar-benar membentuk pusaran air lagi, dan sosoknya tenggelam dalam pusaran air. Adegan ini sangat misterius. Lagi pula, air yang melintasi sungai ilahi tidaklah dalam. Tepat ketika Dewa Sungai hendak kembali, Lin Yan berkata, meskipun saya tidak memilikinya, anak-anak ini memilikinya, dan mereka memiliki banyak kristal ilahi di dalamnya. Mendengar ini, sosok Dewa Sungai berhenti di tempatnya, dan seberkas cahaya memancar dari matanya, menyinari anak-anak muda tersebut. Selain 10.000 keping kristal ilahi yang akan kuberikan padamu, mereka akan ikut serta dalam pemeriksaan kristal ilahi. Jika kamu bisa mengelabui mereka agar mendapatkan kristal ilahi dari tangan mereka, maka kristal ilahi mereka akan menjadi milikmu, Lin kata Yan. Setuju. Setelah beberapa saat tenggelam, Dewa Sungai mengangguk. Panggilan, Lin Yan juga tiba-tiba menghela nafas lega. Batu kristal dewa sangat berguna di dunia keabadian dan dunia bawah ini. Lin Yan memiliki 20.000 keping kristal ilahi di tangannya. Dia telah menggunakan beberapa sebelumnya, tetapi sekarang dia hanya memiliki 18.000 keping ini. Setelah mengeluarkan 10.000 keping ini, dia hanya memiliki 8.000 keping yang tersisa di tangannya. Dan masing-masing remaja ini memiliki usia 100 yuan. 500 tahun, tetapi mereka memiliki lebih dari 50.000 yuan. Menyeberangi sungai ilahi berbeda dengan tempat lain. Ada makhluk abadi di sini. Seperti batu abadi, dia tidak bisa pergi dari sini. Jangkauannya hanya bisa melintasi sungai dewa, dan kebijaksanaannya jelas tidak setinggi batu abadi. Tapi dia, seperti Sixian dan makhluk lainnya, semua perlu berlatih. Tidak seperti kultivator biasa, mereka membutuhkan kristal dewa. Jika mereka dapat memiliki cukup kristal dewa, kecepatan kultivasi mereka akan berlipat ganda, tetapi karena mereka tidak bisa pergi, jadi sulit untuk mendapatkannya. Dewa kristal. Oleh karena itu, Lin Yan baru saja mengambil tumpukan batu kristal ilahi. Menyeberangi sungai ilahi, siapapun yang memiliki kesempatan dapat menyeberangi sungai ilahi. Namun lebih dari itu, ada perdagangan. Transaksi ini sangat rumit, dan secara alami tidak diketahui oleh orang biasa. Ini sangat misterius dan membutuhkan rune khusus untuk dapat melakukannya. Ini juga merupakan rune yang dipadatkan Lin Yan sebelumnya. Terlebih lagi, tidak semua orang bisa memanggil Dewa Sungai. Bahkan setelah memanggilnya, jika kristal ilahi tidak cukup, Dewa Sungai bahkan tidak akan memperhatikannya. Berdasarkan transaksi sebelumnya, jika ingin mengikuti God Crossing Assessment, Anda perlu mengeluarkan 500 buah God Crystal Stone per orang. Tentu saja ini hanya sekedar penilaian. Dewa Sungai tidak peduli Anda lulus atau tidak, itu tergantung pada hati tahu Anda, ketekunan dan bahkan keberuntungan. Ada lebih dari 500 orang di sini dan mereka membutuhkan hampir 30.000 keping kristal ilahi. Lin Yan hanya menghasilkan 10.000 keping, yang jelas tidak cukup. Tetapi Dewa Sungai merasa bahwa para pemuda ini semuanya memiliki kristal dewa, dan dia percaya bahwa dengan metodenya sendiri, bahkan jika dia tidak dapat menipu semua kristal dewa, dia setidaknya dapat menipu 30 atau 40.000 yuan. Baru saat itulah dia setuju. Adapun Lin Yan, ada juga senyuman di hatinya. Ujian melintasi para dewa tidak lebih dari menghancurkan hal yang paling Anda takuti dalam ilusi. Berapa banyak petani biasa yang bisa lewat? Tetapi dia tahu bahwa para pemuda ini tidak mengenal para kultivator biasa. Dia melewati gerbang dunia bawah abadi dari Gunung Xiandao, pertama kali mendarat di lereng pasir yang sepi, dan berjalan melalui pabrik fantasi. Tujuan dari melatih para remaja putra ini adalah untuk bersiap menghadapi hari ini. Bahkan ketika dia pertama kali merekrut murid Tiandian,
hal pertama yang dia hargai adalah hati Tao ini. Biarpun dia jenius, hanya 1 dari 100 orang yang bisa lulus ujian semacam ini, bukan? Dari 550 remaja ini, berapa banyak yang akhirnya lolos? Kalau begitu mari kita mulai. Lin Yan menyerahkan 10.000 keping kristal dewa kepada Dewa Sungai, lalu berkata. Dewa Sungai mengangguk, dan air sungai Dusen di sini bersinar dengan seberkas cahaya dalam sekejap, lalu airnya pecah dan berubah menjadi 550 tetes air, yang semuanya jatuh ke dahi 550 pemuda Tiandian. Pada saat ini, para pemuda ini memejamkan mata sejenak dan memasuki ilusi, dan Dewa Sungai juga menghilang. Lin Yan memandangi orang-orang muda yang terus mengerutkan kening dan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Dia tahu bahwa ketika para remaja ini bangun kembali, mereka akan memiliki dunia yang berbeda, tetapi itu mungkin akan memakan banyak waktu. Berdengung. Pada saat ini, Lin Yan mengeluarkan batu peri dan segera membentuk formasi di sini, menutupi semua orang. Di bawah formasi, area ini menjadi ilusi, dan kemudian aura di sini tertutup, dan kemudian semuanya menjadi transparan, dan pemuda di sini sepertinya telah menghilang. Ini adalah formasi Mingming, mampu menutupi tempat ini seperti penutup mata. Lin Yan melakukan ini karena dia takut mereka akan diganggu, dan bahkan, dia tidak yakin kapan remaja ini akan lulus ujian. Dalam 10 hari lagi, penghalang itu mungkin akan rusak, dan akan terjadi pertempuran besar. Jika iblis menyerang dan menemukan mereka, anak-anak muda ini mungkin akan terbunuh, bukan? Dengan formasi ini dapat membantu mereka terhindar dari krisis ini. Dewa Sungai, ayo buat kesepakatan lain. Gunakan kekuatan ilahi air sungai untuk memberi makan formasi saya sehingga formasi ini tidak akan hancur. Kekuatan ilahi air di sungai Dusen juga tidak ada bandingannya dipecah oleh air sungai, jadi dia mengeluarkan 1000 batu kristal ilahi lainnya. Setuju. Suara Dewa Sungai terdengar lagi di sini. Pada titik ini, Lin Yan menghela nafas lega. Sifat Dewa Sungai berarti selama dia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara manusia, iblis, dan selama dia memiliki cukup kristal ilahi, dia tidak akan menolak transaksi biasa. Hanya banyak yang bisa kulakukan untukmu, dan sisanya hanya bisa diandalkan sendiri. Melihat pemuda dalam formasi, Lin Yan menghela nafas sedikit, lalu dia bergerak menuju Batu Shenlong. Sepanjang perjalanan, Lin Yan tidak mengganggu siapapun, dia bergerak sangat cepat, mendarat di atas batu naga, lalu duduk bersila di atas kepala naga. Di luar penghalang, Si Hong dan yang lainnya menatap Lin Yan, menunjukkan kemarahan, tetapi mereka tidak berdaya. Lin Yan sekarang memiliki wawasan untuk menyeberangi Sungai Dewa. Selanjutnya, dia ingin memahami batu giok abadi, dan terlebih lagi, batu naga dewa. Pedang pembunuh iblis adalah rumor di dunia keabadian dan dunia bawah. Sungguh mengejutkan. Jika tidak, mustahil tidak ada seorang pun yang mendapatkannya dalam 100.000 tahun ini. Bahkan monster dan iblis dengan begitu banyak bakat alami pun hilang. Jika Lin Yan masih memiliki penampilan seorang kaisar yang hebat, dia akan dapat memahami semua ini dalam sekejap. Sangat disayangkan bahwa sekarang dia hanya seorang kultivator di tingkat alam Raja Dewa. Bahkan jika dia memiliki pemahaman yang baik, dia masih perlu terus-menerus memahami keajaiban. Waktu, juga pada saat ini, berlalu dengan lambat. Jalan menuju pembunuhan abadi dilapisi dengan pasir kuning dan berisi mayat yang tak terhitung jumlahnya. Jalan ini berbeda dengan tempat lain. Di sini tidak hanya terdapat tulang belulang para penggarap saat ini, tetapi juga tulang belulang para penggarap manusia, setan dari puluhan ribu bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Jalan ini sangat berbahaya. Satu pikiran bisa mengubahmu menjadi abadi, dan satu pikiran bisa mengubahmu menjadi mayat.
Lin Yan. Dia belum mati. Di tengah jalan ini, mata Batu tiba-tiba berbinar, apalagi saat dia menyebut nama keluarga, Lin, dia menekankan nadanya. Di alam Tiangen ini, tidak banyak orang yang bermarga Lin, kan? Umat manusia telah tertipu. Sebagai keturunan Xuanhai dan seorang kultivator dengan status tinggi di antara klan iblis, Batu secara alami mengetahui kebenaran yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Tianyu hanyalah penjahat dari umat manusia. Mereka tidak takut sama sekali. Orang yang mengalahkan Kaisar Xuanhai adalah pemimpin sekte Lin dari Tianzong. Jika orang ini ada di sini, klan iblis tidak akan pernah berani keluar dari alam iblis. Tapi Master Sekte Lin akhirnya mati, dan dibunuh oleh Tianyu. Tianyu baru saja mengambil yayasan Kaisar Sekte Master Lin. Meskipun dia mengganti darah Kaisar, tulang Kaisar, dengan tubuhnya sendiri, dia bukanlah Kaisar Agung, dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan Xuanhai. Selama Kaisar Xuanhai membuka segelnya, dia dapat menjungkir-balikan alam Tiangen ini lagi. Oleh karena itu, klan iblis tidak takut sama sekali sekarang. Batu bahkan tidak terlalu takut. Tapi bagi Lin Yan, ada rasa dingin di matanya. Ribuan tahun yang lalu, ada banyak orang dengan nama keluarga Lin di seluruh alam Tiangen. Namun, karena Tianyu mencoreng Master Sekte Lin, banyak orang dengan nama keluarga Lin terbunuh dalam semalam, dan banyak praktisi dengan nama keluarga Lin harus mengganti nama mereka, nama dan jenis kelamin untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, nama Lin Yan sangat menarik perhatian. Bahkan Batu pun acuh tak acuh. Dia secara alami tahu bahwa Lin Yan berasal dari wilayah kekaisaran, dan Lin Yan pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, tidak hanya umat manusia yang membenci nama keluarga ini, tetapi ras iblis juga sangat membencinya. Jika bukan karena Master Sekte Lin, klan iblis akan menyapu alam Tiangen dan memusnahkan umat manusia. Mengapa mereka berkerumun di alam iblis? Kamu memang jenius, tapi sayang sekali kamu tidak seharusnya datang ke dunia keabadian dan dunia bawah ini. Kata Batu. Dia masih bisa mengingat Lin Yan dari pertempuran di Pavilion Shen, tapi sekarang dia telah menjadi seorang abadi dalam perjalanan untuk membunuh yang abadi. Jangan pertimbangkan Lin Yan. Tapi dia tetap berkata, Husan, Zhen, silakan saja. Denganmu di sini, kami bisa membunuh semua orang itu, terutama orang bernama Lin Yan. Kami harus membunuhnya sepenuhnya. Batu duduk sebagai penanggung jawab cara untuk meninggalkan jalan pembunuhan abadi. Mereka membunuh terlalu banyak pembudidaya manusia di jalan pembunuhan abadi ini. Mereka membunuh 1 juta pembudidaya manusia selama hampir sebulan sebelum mengambil alih tempat ini. Dalam waktu sesingkat itu, hanya 4 kultivator di antara mereka yang memiliki kesempatan. Selain dia dan kultivator iblis lainnya, Husan, seorang kultivator dari klan Harimau Iblis, dan Zhen, praktisi dari klan Iblis juga telah berhasil menjadi abadi, dan telah mencapai tingkat keabadian. Kini mutiara hundian di tangan Batu tidak memiliki cahaya apapun, artinya tidak ada manusia di dunia bawah abadi ini yang telah mencapai keadaan abadi sejati. Mulai sekarang, kedua pembudidaya alam abadi ini pasti akan mampu menyapu semuanya. Selain itu, selain mereka, jika si Tianxiong mendapat berita tersebut, mereka pasti akan mengirim orang kuat untuk menyeberangi sungai Shenhe untuk mendapatkan bala bantuan. Bagi mereka, 30.000 pembudidaya manusia bahkan tidak cukup untuk dibunuh oleh orang alam abadi yang kuat. Batu mengirimkan 2 orang, yang dianggap sangat mementingkan hal itu. Saat ini, Husan dan Zhen bergerak menuju penyeberangan sungai ilahi. Hanya saja terdapat jarak yang sangat jauh antara jalan pembunuhan abadi dan penyeberangan sungai ilahi. Bahkan seorang kultivator alam abadi akan membutuhkan waktu lama untuk mencapainya. Dunia keabadian dan dunia bawah itu aneh.
Sulit bagi praktisi alam abadi untuk terbang ke sini, dan bahkan jika mereka mencapai alam abadi. Seperti yang diharapkan oleh Batu, si Tianxiong sangat marah setelah mendengar ini. Ras manusia sebenarnya berperang melawan ras iblis dan pembudidaya iblis. Ini di luar dugaannya, dan dia segera mengirimkan tim monster untuk mendukung penyeberangan sungai ilahi. Hal yang sama berlaku untuk iblis di sisi lain. Pada saat ini, dua pembudidaya iblis yang telah mencapai alam abadi, serta pasukan iblis dan iblis, datang menuju sungai penyeberangan dari 3 arah. Saat ini, sungai Dusen sangat tenang. Luka Si Hong pulih setelah meminum obat mujarab. Sedangkan untuk lengan yang patah, secara alami tidak dapat tumbuh kembali. Meskipun bertangan satu, ia terlihat lebih ganas dan menakutkan. Sekarang dia telah menonton selama 10 hari. Ini juga berarti sudah 15 hari penuh sejak Lin Yan memadatkan penghalang ini. Wow, saat ini, di Sungai Dusen, suara air terus terdengar, dan sosok-sosok datang dari kejauhan. Seluruh 30.000 petani etnis berkumpul, dan aura mereka menjadi lebih tenang. Kekuatan spiritual di sini bahkan lebih menakjubkan daripada Gunung Huaseng, dan sutra awal abadi adalah teknik yang cocok untuk berlatih di dunia bawah abadi. Meskipun hanya setengah bulan, alam orang-orang ini tampaknya telah meningkat. Bahkan Wang Sun telah menerobos ke alam pembunuhan abadi setengah langkah. Pada saat ini, mata mereka menyala-nyala, menatap pemuda yang sedang duduk bersila di atas batu Senlong. Pada saat ini, mata Lin Yan masih tertutup rapat, seolah-olah dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Butuh waktu 5 hari baginya untuk memahami air penyeberangan sungai ilahi, dan kemudian dalam 10 hari di sini, dia telah memahami batu giok dunia bawah abadi dan batu naga ilahi. Namun, yang membuatnya paling tidak berdaya adalah masih sulitnya mendapatkan pisau pembunuh iblis ini. Karena ini membutuhkan darah para pembudidaya iblis yang telah mencapai alam abadi. Hanya darah ini yang dapat memadatkan air dari Crossing Divine River menjadi pisau pembunuh iblis. Sekarang, Lin Yan juga memahami sepenuhnya mengapa tidak ada yang bisa mendapatkan pisau pembunuh iblis ini selama bertahun-tahun. 100.000 tahun yang lalu, dunia abadi dan dunia bawah tidak pernah disegel, dan begitu mereka mencapai alam abadi, mereka akan diusir dari dunia bawah abadi dan segera meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, siapa yang bisa mendapatkan pedang pembunuh iblis ini? Hanya dengan membawa darah orang kuat dari alam abadi klan iblis dari dunia luar ke dalamnya barulah ada peluang untuk mendapatkan pedang pembunuh iblis ini. Namun, meski dia tidak berdaya, mata Lin Yan juga fokus. Hari ini berbeda dari masa lalu. Dunia bawah abadi disegel. Selain itu, Lin Yan percaya bahwa di antara para pembudidaya iblis, pasti ada makhluk abadi yang kuat. Jalan menuju keabadian telah ditempati oleh iblis, dan beberapa dari mereka harus memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Yang terbaik dari semuanya, mereka pasti datang. Karena penghalang ini, hanya orang kuat di alam abadi yang dapat memecahkannya. Ledakan. Tepat ketika Lin Yan berpikir seperti ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan kemudian dua sosok muncul. Di salah satu dari mereka, energi iblis mengalir melintasi langit, dan di yang lain, energi iblis melonjak ke langit. Dan kedua praktisi ini sama-sama telah mencapai alam abadi. Surga tidak akan menghancurkan umat manusia. Menatap kedua pembudidaya alam abadi ini, terutama pembudidaya alam abadi klan iblis, Lin Yan membuka matanya, dengan jejak niat membunuh di matanya. Selama 100.000 tahun, belum ada seorang pun yang bisa mendapatkan pisau pembunuh iblis ini. Sekarang, kesempatan telah tiba. Selama Anda bisa mendapatkan setetes darah dari pembudidaya iblis di alam abadi, Anda bisa mendapatkan pisau pembunuh iblis ini. Pada saat itu, para pembudidaya iblis di dunia abadi dan dunia bawah tidak perlu khawatir. Ledakan.
Dan ketika Lin Yan melihat klan iblis yang kuat, dia sepertinya merasakan niat membunuh. Dia langsung mengambil tindakan, dan kekuatan kekerasan membombardirnya, menghantam penghalang dengan keras. Bang! Setelah suara ini terdengar, seluruh penghalang bergetar. Pada saat ini, pembudidaya iblis juga tiba-tiba mengambil tindakan, dan kekuatan iblis jatuh dengan keras seperti palu yang berat, yang menyebabkan celah pada penghalang retak dalam sekejap. Melihat pemandangan ini, 30.000 pembudidaya ras menarik napas dalam-dalam dan memegang senjata di tangan mereka lebih erat. Mereka tahu apa yang akan mereka hadapi selanjutnya. Tapi sekarang mereka telah lama terlahir kembali, dan kekuatan mereka luar biasa. Bahkan jika mereka menghadapi begitu banyak monster dan pembudidaya iblis, mereka tidak takut. Saudari Yun, saat ini, di depan, Liu Ye memandang Yun Mengrou. Tidak seperti yang lain, praktisi istana Xianshui bahkan lebih kejam di sini. Yun Mengrou awalnya datang ke sini untuk bersaing memperebutkan gelar 10 dewa teratas. Seperti yang diharapkan semua orang, dunia bawah abadi ini baru dibuka selama sebulan. Tapi sekarang, sudah 2 bulan sejak semua orang datang ke sini. Saat ini, kekuatan Yun Mengrou telah mencapai tingkat alam Raja Dewa. Bahkan Liu Ye telah mencapai alam Raja Dewa. Awalnya mereka adalah perairan, dan kekuatan menyeberangi air sungai ilahi menggandakan kecepatan budidaya mereka. Liu Ye, setelah pertempuran ini, aku tidak tahu hidup atau mati. Jika aku mati dan kamu masih hidup, ingatlah untuk tidak pernah membalas dendam padanya. Kamu tidak punya dendam padanya. Dia bahkan dermawanmu, dan dia adalah wonton. Kebanggaan kekaisaran adalah kebanggaan umat manusia. Menatap pemuda itu, Yun Mengrou memandang Liu Ye dan berkata, hal ini membuat tubuh Liu Ye gemetar. Dia tahu segalanya, tapi bagaimanapun juga, pemuda itu membunuh seluruh keluarga Yun Mengrou, dan Liu Ye menganggap Yun Mengrou sebagai saudara perempuan kandungnya. Tapi sekarang di dunia abadi ini, dia juga tahu apa itu keadilan, dan dia lebih memahami pentingnya pemuda itu. Tanpa pemuda itu, semua manusia penggarap di dunia abadi dan dunia bawah mungkin akan mati, bukan? Terlebih lagi, pemuda ini memiliki semua harapan sebagai seorang kultivator manusia di dunia abadi dan dunia bawah. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Selama pertempuran ini, Liu Ye dapat melihat bahwa Yu Rongjian dan yang lainnya menjaga Lin Yan baik sengaja maupun tidak. Semua orang bisa mati, tapi anak ini tidak bisa mati. Saudari Yun, kita semua akan selamat, dia akan bertahan bersama kita. Mendengar ini, Yun Mengrou melirik Lin Yan lagi. Pemuda yang hampir menjadi suaminya ini begitu agung. Dia berubah dari seorang yang sia-sia menjadi sosok yang kuat di Kekaisaran Wonton, dan bahkan memusnahkan sekte seperti sekte Suanjing. Kini di kota Dongling ini, tidak ada yang bisa membuatnya menyerah. Bahkan jika dia datang ke dunia bawah abadi ini, dia tetap seperti ini. Yun Mengrou bahkan bisa meramalkan bahwa begitu tidak ada rintangan di depannya, pemuda ini akan mampu mencapai puncak langit dan bumi dalam kehidupan ini, bukan? Dia memiliki aura seperti itu tentang dirinya. Dia menyadari hal ini saat Lin Yan secara brutal membunuh seluruh keluarganya. Tapi saat ini, matanya terfokus. Jika Lin Yan benar-benar membawanya pergi dari dunia bawah abadi ini, itu akan menyelamatkan Liu Ye dan hidupnya lagi. Sangat buruk. Apakah dia benar-benar akan membalas dendam? Klik, saat Yun Mengrou sedang berjuang di dalam hatinya, sebuah suara yang tajam terdengar. Penghalang itu akhirnya hancur. Semua nafas mengalir, dan tidak ada penghalang antara kedua pihak. Bahkan lampu di batu naga, juga menghilang. Memanggil. Dan batu giok dunia bawah abadi jatuh ke tangan Lin Yan lagi. Bum bum bum. Hampir tidak ada kata-kata. Pada saat ini, sinar cahaya tiba-tiba masuk,
dan kekuatan yang kuat mengejutkan semua orang di mana-mana. Kedua belah pihak bertarung secara langsung bersama-sama, suara keras tiba-tiba terdengar, dan kemudian semua pembudidaya dari ras iblis, dan ras manusia terbunuh atau terluka. Lin Yan dan Ling Xi sedang berdiri bersama pada saat ini, dengan sinar cahaya keluar dari mata mereka. Kemudian mereka tiba-tiba berpisah, dan salah satu dari mereka membunuh seorang kultivator di alam abadi. Ling Qi bertarung melawan Husan dari klan iblis, sementara Lin Yan berhadapan langsung dengan Ouzhen. Ketika dia berada di alam Raja Dewa Ling Qi, dia membunuh para penggarap alam abadi dengan satu pedang. Tapi sekarang dia telah menjadi orang yang kuat di alam ilahi, dia setara dengan Husan. Tubuh fisik klan iblis terlalu kuat. Jika klan iblis dan umat manusia berada di alam yang sama, jika tidak ada kecelakaan, klan iblis pasti akan menang. Adapun Lin Yan, dia sedang menghadapi Ouzhen saat ini, dan kedua belah pihak juga sedang berjalan lancar. Untuk sementara, sama sulitnya untuk membedakan antara atasan dan bawahan. Namun, Lin Yan tidak terburu-buru, dia secepat kilat. Saat bertarung melawan Ouzhen, dia menggunakan keterampilan tubuhnya secara ekstrim dan bahkan mengambil kesempatan untuk membunuh banyak pembudidaya iblis. Hal ini membuat Ouzhen sangat marah, tapi dia tidak berdaya. Dia jelas lebih kuat dan telah menjadi makhluk di alam abadi. Sangat mudah untuk membunuh Lin Yan, tetapi pihak lain tampaknya mengetahui keahliannya dengan baik dan sangat menyadari energi iblis, yang membuatnya sangat pusing. Bagaimana dia bisa berjuang begitu keras untuk membunuh seorang kultivator hebat dari alam Raja Dewa? Dentang, dentang, dentang. Tidak seperti Lin Yan dan Ling Xi, pertempuran di bawah ini tidak terduga. Di bawah kepemimpinan Yu Rongjian, Wang Sun dan lainnya, umat manusia sangatlah kuat. Mereka menyapu dengan gerakan menyapu. Dengan 30.000 orang, mereka bertarung melawan 90.000 iblis lawan, dan benar-benar menekan momentum para penggarap iblis lawan. Ini adalah dunia yang benar-benar berbeda dibandingkan setengah bulan yang lalu. Bahkan Si Hong tidak menyangka mengapa manusia kultivator ini berubah begitu banyak dalam waktu setengah bulan. Di aula pengorbanan manusia, selama periode setengah bulan ini, tidak banyak pembudidaya yang datang ke sini lagi. Mereka melihat ke cermin batu dan mengetahui bahwa puluhan juta orang telah memasuki tempat ini, tetapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 1 juta orang, bukan? Ada 200.000 orang yang masih berada di aula pengorbanan manusia, lebih dari 100.000 orang mendukung Lin Yan, 30.000 orang berjuang keras melintasi sungai ilahi, dan sisanya masih tersebar di alam abadi dan dunia bawah, baik bersembunyi atau ditangkap oleh Si Tian Xiong dan yang lainnya mengejarnya sampai mati. Saat ini, mereka juga tahu bahwa situasi umat manusia secara keseluruhan berada di tangan Lin Yan. Pemuda ini kini benar-benar menjadi harapan terakhir umat manusia di dunia abadi dan dunia bawah. Mereka mulai membunuh. Itulah alam abadi. Bagaimana Lin Yan dan Ling Xi bisa melawan mereka? Selain itu, 30.000 orang bertarung melawan 90.000 pembudidaya iblis. Orang-orang ini bertarung 1 lawan 3. Banyak orang menatap cermin batu dan melihat segala sesuatu di sungai yang menyeberang. Apa yang mereka lihat di depan mereka sungguh mengejutkan. Mereka pernah mengetahui bahwa kecuali para pemuda di istana surgawi, tidak ada yang berani melawan iblis. Mereka juga tahu bahwa 30.000 orang di Gunung Huaseng ini hanya ingin mati dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menghunus pedang. Tapi sekarang, apakah mereka cukup berani untuk mencapai level ini? Terlebih lagi, mereka tahu semuanya karena bocah itu. Bum bum bum. Di sungai Dusen memang mengalir darah, namun air sungai di sini seolah mampu menghanyutkan segalanya. Dengan kondisi seperti ini, air sungai masih begitu jernih, dan sepertinya tidak berubah karena darah tersebut. Saat ini,
Husan dan Ozen menjadi semakin marah. Ketika dua orang kuat dari alam abadi datang ke sini, mereka mengira mereka bisa menekan segalanya. Sekarang, bahkan mereka tidak dapat membalikkan situasi perang ini. Tetapi pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan energi iblis yang kuat keluar. Pasukan iblis datang. Merasakan aura ini, Si Hong dan pembudidaya iblis dan iblis lainnya tiba-tiba tersenyum.